Kalau kita lihat sejarah, setiap gejolak di jalanan hampir selalu punya bayangan di istana. Dari tahun 66, 98 sampai sekarang. Kemarin kita udah bicara soal siapa yang mendalangi demo gitu kan. Tapi ibarat dua sisi koin, ada juga drama yang lebih sunyi tapi lebih menentukan, yaitu reshuffle kabinet. Dan pertanyaan logisnya adalah apakah langkah Prabowo ini sekedar administratif atau hanya sebuah politik tanggap darurat hanya karena habis di demo gitu kan, dan untuk melepas bayang-bayang lama. Ini yang mau kita bahas hari ini. Bayangkan sebuah kapal besar, Pak, ya, bernama Indonesia. Nahkoda resminya sekarang Prabowo Subianto. Tapi di dek kapal itu masih banyak awak kapal yang dulu pernah ikut sama nahkoda lama. Masalahnya, sebagian awak ini bukan cuma capek kerja, Pak, dan sekedar menghamba gitu ya, tapi juga diam-diam sudah membolongi lambung kapal biar segera tenggelam dan nggak sampai ke dermaga berikutnya. Dan di titik ini, reshuffle kabinet jadi kayak operasi darurat cuy, alias political emergency surgery. Kenapa tak bilang darurat? Karena kalau dibiarin, kapal ini bisa tenggelam bukan karena badai, tapi karena orang dalam sendiri yang setiap minggu gitu ya bikin lubang yang nggak perlu, sehingga penumpang kapal itu panik, cemas, dan takut. Nah, disinilah Prabowo, kalau aku lihat ya dan aku menilai, seperti menerapkan apa yang Machiavelli pernah bilang dalam buku The Prince ya, bahwa seorang pemimpin itu yang baru berkuasa itu harus cepat-cepat membersihkan orang-orang lama yang berpotensi jadi ancaman sebelum mereka jadi penyakit kronis di dalam kekuasaan. Ini bukan sekedar gaya cuy, tapi soal kelangsungan kekuasaan dan stabilitas negara. Tapi kalau kita tarik sedikit ke teori komunikasi politik, reshuffle itu bukan hanya pergantian kursi cuy. Reshuffle itu adalah sebuah simbol. Reshuffle adalah bahasa nonverbal seorang presiden atau seorang penguasa. Sama seperti seorang raja yang melepas jabatan dan pengaruh seorang panglima perang yang kalah perang gitu kan. Dan itu secara semiotik bisa dibaca sebagai raja yang tidak segan-segan menindak tegas pembantu-pembantunya yang nggak pecus dalam bernegara. Dalam tradisi politik modern, reshuffle sendiri adalah semacam speech act ya, tindakan yang sekaligus pernyataan. Dan yang menarik, beberapa menteri yang dicopot bukan nama baru di radar aparat penegak hukum. Nama-nama mereka sudah sangat santer dan berseliweran di ruang sidang, disebut dalam beberapa kasus besar, jadi semacam rahasia publik. Reshuffle ini kalau boleh jujur, kalau aku bilang ya, seperti gerakan ganda. Satu sisi menyelamatkan kabinet dari beban hukum, di sisi lain melepaskan pengaruh orang-orang dari pemerintahan lama yang masih menempel di tubuh kekuasaan baru. Disinilah narasinya jadi lebih besar cuy. Reshuffle bukan sekedar ganti orang, tapi ganti atmosfer suasana politik. Prabowo seolah sedang menyatakan dan mengatakan, saya ini sedang operasi tanggap darurat gitulah, demi memastikan bahwa kapal ini terus berjalan dengan awak yang loyal atau setia, bukan dengan benalu atau residu warisan masa lalu. Nah, sebelum kita masuk ke bab demi bab ya, aku mau ajak kalian bolo-boloku ini berpikir jernih seperti ini. Dalam sejarah kekuasaan dari Kaisar Romawi sampai presiden modern, selalu ada momen di mana pemimpin baru harus memutus tali lama. Kalau enggak, dia akan menjadi sekedar jadi perpanjangan tangan pendahulu-pendahulunya. Pertanyaannya, apakah reshuffle ini jadi jilid pertama dari Prabowo memutus tali tersebut? Atau cuma menjadi kosmetik politik yang enggak ada juntrungannya? Itu yang akan kita bedah bareng-bareng di video ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik politik tanggap darurat ala Prabowo ini. Aku mau mulai dengan satu kenyataan pahit cuy. Kalian harus siap ya dengan pernyataan ini. Reshuffle kali ini bukan sekedar agenda rutin 5 tahunan cuy. Ini operasi darurat politik. Aku serius ini. Kalau biasanya reshuffle dianggap sebagai penyegaran kabinet, kali ini aku lihatnya lebih mirip bukan sekedar amputasi.
Bukan karena presidennya hobi potong-potong, bukan. Tapi karena beberapa organ di tubuh kabinet sudah lama terindikasi penyakit dalam atau kanker. Nama-nama menteri yang dicopot kemarin jelas bukan orang sembarangan. Mereka punya background yang cukup luas dan valid gitu ya. Mereka bukan sekedar birokrat gagal, tapi sudah lama jadi frequent flyer di pemberitaan persidangan. Nama mereka berseliweran di BAP, kadang disebut saksi, kadang terselip dalam dakwaan. Banyak lah pokoknya. Publik sebenarnya tahu sebenarnya. Aparat hukum sebenarnya juga tahu. Cuma yang belum jelas waktu itu apakah presiden akan berani dalam tanda kutip membuang mereka gitu kan. Dan pada akhirnya Prabowo memilih mengangkat pisau bedah. Kalau kita pakai kacamata filsafat politik, ini lebih mirip dengan ide Thomas Hobbes yang menyatakan tentang Leviathan, sebuah negara sebagai makhluk besar yang harus menjaga dirinya dari ancaman internal. Karena ancaman terburuk bukan datang dari luar cuy, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. Menteri-menteri yang sudah jadi bidikan hukum itu ibarat sel kanker cuy. Kalau dibiarin mereka bisa meracuni keseluruhan sistem. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar kasus hukum, ini juga simbol politik. Karena sebagian menteri itu adalah warisan lama, produk kompromi politik lama, yang masuk kabinet bukan hanya karena kapasitas, tapi karena bagian dari jatah kekuasaan. Jadi ketika Prabowo dalam hal ini memecat mereka, mencopot mereka, pesan yang dikirim ke publik bukan cuma keseriusan Prabowo soal kebersihan kabinet dari korupsi, tapi Prabowo juga ingin publik menangkap bahwa era Prabowo sudah dimulai. Pengaruh Jokowi sudah mulai disisihkan pelan-pelan. Ini sesuai juga dengan teori komunikasi politik dari Harold Laswell. Dia bilang bahwa politik itu bukan cuma tentang who gets what, when, and how, tapi juga who gets cut, when and why. Yang dicopot bukan sekedar pejabat cuy, tapi simbol dari pengaruh lama. Kamu pendukung Jokowi biasa disebut termul ya. Kalau dulu disebutnya cebong ya. Mau nggak mau, kamu akui atau enggak, Jokowi itu lewat orang-orangnya masih berusaha menancapkan kuku pengaruhnya di dalam kabinet dan pemerintahan. Dan reshuffle ini adalah cara Prabowo mencabut satu persatu kuku tersebut. Sejarah politik dunia sudah sering mengajarkan kita hal yang sama. Seperti kita bisa lihat Kaisar Augustus di Roma dulu ya. Setelah menggantikan Julius Caesar, dia tahu kalau dia masih membiarkan sisa-sisa loyalis lawan, dia nggak akan pernah bisa memegang kendali penuh. Jadinya satu persatu lawan politik dibuang, diganti dengan orang-orang atau loyalisnya. Bukan karena Agustus benci kompromi, enggak, tapi karena dia tahu kekuasaan itu harus tunggal, bukan berbagi. Dalam dunia kekuasaan dan militer, kita nggak kenal sama yang namanya matahari kembar. Dua matahari itu menghasilkan perintah yang tidak koordinatif, dan yang jelas dua matahari itu akan menghasilkan kerancuan komando dalam praktik sehari-hari. Nah, balik ke konteks kita, reshuffle ini bisa dibaca dalam dua lapis, Pak. Ya, lapis pertama upaya menyelamatkan kabinet dari nama-nama yang sudah lama menggantung di KPK dan Kejaksaan. Lapis kedua, upaya pelepasan diri Prabowo dari bayang-bayang Jokowi. Nah, kalau aku lihat dua-duanya ini berjalan secara paralel, dua-duanya mendesak dan harus segera dilakukan. Karena kalau enggak, publik bisa menilai Prabowo hanya jadi perpanjangan tangan dari kekuasaan yang lama, bukan presiden yang benar-benar berdaulat. Jadi kalau ada yang bilang reshuffle ini hanya ritual politik gitu ya, sebuah keharusan secara politik, itu aku bilang terlalu naif ya. Bahasa kasarnya munafik, Pak. Munafik pol. Nggak tahu munafik atau memang goblok menilai politik gitu loh. Ini lebih dari itu sebenarnya. Ini babak pertama dari serial panjang yang disutradarai oleh Prabowo, jilid demi jilid, di mana Prabowo sedang memurnikan tubuh kekuasaannya. Bukan sekedar mengganti kursi, tapi mengubah peta pengaruh. Kalau kita bicara reshuffle, jangan pernah berhenti di level menteri yang dicopot. Karena politik itu bukan soal siapa yang duduk di kursi, tapi siapa yang sebenarnya punya kursi cadangan di belakangnya. Para menteri yang tumbang itu bukan individu otonom, cuy. Mereka perpanjangan tangan dari partai, perpanjangan tangan dari sebuah pengaruh, perpanjangan jaringan bisnis. Jadi ketika Prabowo mencabut mereka, yang bereaksi itu bukan sekedar orangnya,
personalnya yang dicopot, bukan, tapi seluruh ekosistem yang ada di belakangnya. Lihat aja reaksi parpol-parpol di belakangnya ketika ada salah satu menteri dari parpol tersebut dicopot gitu ya. Ada yang pura-pura kalem bilang kami menghormati perintah presiden, keputusan presiden, itu hak prerogatif presiden, semua sifatnya normatif. Tapi aslinya yun redek pol, Pak, redek pol. Dan di balik layar mereka pasti menghitung ulang peta kekuasaan yang baru. Karena setiap kursi yang hilang artinya akses ke sumber daya itu pun juga ikut terputus. Politik di Indonesia itu kan seperti main catur dengan pion yang punya rekening bank, cuy. Jadi jangan bayangkan reshuffle hanya sekedar rotasi teknokratis. Ini pemangkasan sumber daya yang nyata. Kalau kita pakai kacamata filsafat Machiavelli, apa yang dilakukan oleh Prabowo ini bukan sekedar virtu ya, yang bisa kita artikan keutamaan atau kecakapan politik, melainkan juga necessita atau keterpaksaan. Machiavelli selalu bilang, seorang pemimpin besar bukan hanya tahu kapan harus bermurah hati, tapi juga kapan harus kejam demi menjaga stabilitas kekuasaan. Reshuffle ini adalah bentuk kekejaman yang perlu. Kalau dalam bahasanya Machiavelli, crudelita bene usata. Karena kalau tidak dilakukan, justru bisa melahirkan kekacauan yang lebih besar. Dan sepertinya Prabowo melihat tanda-tanda tersebut. Sekarang kalau nanya konsekuensi, tentu saja konsekuensinya itu besar, cuy. Ya, resiko politik pertama yang harus diterima Prabowo adalah Prabowo harus siap kehilangan dukungan dari sebagian elit yang merasa ditendang. Karena politik kita ini masih menganut budaya clientelism. Selama ada jatah, ada loyalitas. Begitu jatah hilang, loyalitas juga hilang. Itu terbukti pas kemarin Budi Ari ya dicopot. Begitu dicopot dia langsung unfollow Instagramnya Prabowo. Ini terbukti bahwa ya ada loyalitas, ada jabatan gitu. Resiko kedua, bayang-bayang resistensi dari Jokowi sendiri. Kita juga jangan naif, jangan munafik gitu loh. Jokowi mungkin nggak lagi duduk di kursi presiden ya, tapi pengaruhnya itu masih terasa. Sekarang kalau kita melihat lewat jaringan loyalis, lewat partai politik, bahkan lewat opini publik para pendukung-pendukungnya yang masih melihatnya sebagai figur sukses gitu ya. Reshuffle ini bisa dibaca sebagai pesan halus bahwa Prabowo sedang memutus tali-tali itu. Tapi memutus bukan berarti tanpa konsekuensi. Tali yang diputus itu bisa aja jadi cambuk yang balik menghantam Prabowo itu sendiri. Karena pasti habis ini aku juga diserang sama pendukung-pendukungnya Jokowi. Bro, Jokowi sudah nggak jadi presiden masih disangkut paut. No, ya kita dalam memandang politik itu nggak bisa lepas kandas seperti itu, Pak. Pehne gak sedang menjabat terus dia kehilangan kuasa, kehilangan pengaruh, ya nggak juga gitu loh. Disinilah menariknya kalau kita kaitkan dengan teori spiral of silence dari Elizabeth Neumann. Elit yang kehilangan posisi nggak akan langsung frontal menyerang, cuy. Karena mereka takut melawan arus opini publik yang masih mendukung Prabowo di hari ini, di tahap awal pemerintahannya. Tapi jangan salah, mereka akan diam-diam membangun narasi tandingan, menunggu momentum ketika publik sudah mulai jenuh dengan pemerintah saat ini. Diam itu bukan berarti tanda mati dalam perang pengaruh dan narasi, tapi tanda mengendap. Bagi kalian pengagum Stalin dan ngefans berat sama Uni Soviet gitu ya, fans beratnya Uni Soviet atau USSR, dulu Stalin setiap kali dia mencopot pejabat tingginya, reaksi publik awalnya adem-adem aja, Pak. Ya, karena yang tampil di depan layar selalu retorika demi rakyat, demi partai, dan demi stabilitas. Tapi di balik layar, jaringan yang diputus akan membalas dengan intrik, sabotase, bahkan pembunuhan karakter. Politik itu nggak pernah selesai di podium, Pak. Politik itu terus berlanjut di ruang-ruang gelap yang nggak disorot oleh kamera. Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Reshuffle ini mungkin tampak elegan gitu ya, konferensi persnya, ya kan, senyumnya, ucapan terima kasihnya, sumpahnya dan lain-lain. Tapi kita semua tahu politik kita punya tradisi balas dendam halus, cuy. Orang yang tersingkir hari ini bisa jadi tokoh oposisi besok, dan itu sering dan jamak terjadi. Atau minimal jadi duri dalam daging di tubuh partai koalisi. Jadi konsekuensi besar bagi Prabowo hari ini adalah dia harus siap memimpin dengan fondasi yang lebih ramping tapi lebih solid. Karena setiap kali dia memutus satu pengaruh lamanya, dia sekaligus mempersempit ruang kompromi, dan politik kita, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, masih berdiri di atas kompromi-kompromi itu. Kalau mau pakai analogi sejarah lain, ini lebih mirip
di zaman Kaisar Meiji di Jepang ya, ketika melakukan restorasi Meiji, dia tahu betul kalau Jepang mau modern, feodalisme itu harus dipangkas, harus dihilangkan. Tapi para daimyonya yang kehilangan kekuasaan nggak serta-merta diem gitu loh cuy. Mereka ikut memberontak gitu loh. Mereka melawan, mereka menggugat, mereka bikin pemberontakan kecil-kecilan sampai bikin Kaisar Meiji juga mumet gitu loh. Ya sama halnya dengan Prabowo hari ini. Setiap kali ada menteri mau dicopot atau dicopot, itu bukan sekedar reshuffle, itu restorasi kekuasaan. Dan restorasi selalu melahirkan resistensi. Kalau kita lihat pola yang sedang dimainkan oleh Prabowo, reshuffle kemarin itu jelas bukan ujung sebuah cerita. Itu baru jilid pertama dari serial panjang yang akan dilakukan oleh Prabowo. Karena menghapus pengaruh Jokowi di kabinet itu nggak bisa dilakukan sekali tebas. Itu seperti mencabut akar pohon beringin yang sudah lama tumbuh gitu loh. Nggak bisa cuma ditebas ujungnya tok atau batangnya tok, nggak bisa. Harus sabar, gali, cabut, dan bersihkan serabut-serabut kecil yang sudah mengakar menjalar di dalam tanah. Prediksiku akan ada jilid-jilid reshuffle lanjutan ke depan. Kenapa? Karena pengaruh Jokowi di kabinet itu bukan cuma personil Pak ya, tapi juga jejaring. Kalau aku lihat ada pejabat yang memang orang Jokowi, ada yang orang partai tapi loyal ke Jokowi, ada juga orang bisnis yang sering meraup untung di era zamannya Jokowi. Jadi proses pembersihan ini nggak bisa serentak, harus bertahap, nunggu momentum sambil memastikan mesin politik tetap stabil. Disinilah kemudian aku terus kepikiran bahwa ada relevansi kondisi kita hari ini atau sekarang dengan teori hegemoni dari Gramsci. Gramsci bilang kekuasaan itu bukan hanya soal dominasi pakai otot negara, tapi juga soal hegemoni. Bagaimana kelas penguasa membangun konsensus lewat budaya, ide, dan narasi. Kalau Prabowo mau benar-benar lepas gitu ya dari bayang-bayang Jokowi, dia nggak cukup cuma sekedar ganti menteri atau ganti orang-orangnya Jokowi. Dia harus merebut hegemoni itu. Artinya dia harus bikin narasi baru bahwa pemerintahannya adalah era yang berbeda, dengan bahasa politik, simbol, dan gaya kepemimpinan yang khas dengan gayanya dia sendiri. Hentikan itu narasi keberlanjutan itu. Makanya reshuffle ke depan akan punya dua wajah. Wajah yang pertama pembersihan politik, tentu saja ya. Orang-orang yang terlalu kuat melekat ke Jokowi akan pelan-pelan disingkirkan sampai publik benar-benar lupa bahwa kabinet ini dulunya penuh kompromi gitu kan. Wajah yang kedua pembangunan hegemoni. Prabowo kalau aku lihat ya akan isi posisi kosong-kosong ini dengan orang-orang yang bukan cuma loyal secara politik tapi juga mampu membangun citra baru bahwa pemerintahannya itu berdiri di atas legitimasinya sendiri, bukan sekedar perpanjangan tangan dari pemerintahan lama atau Jokowi. Ini mirip strategi konsolidasi dari Napoleon Bonaparte setelah revolusi Prancis dulu ya. Akan musuh baru, itu jelas. Tapi disinilah seni komunikasi politik bisa masuk ya, masuk Pak Eko ya. Kalau Prabowo mampu gitu ya menjual setiap reshuffle sebagai langkah penyelamatan bangsa, publik pun juga pasti akan dapat menerima. Dan selama publik menerima, elit yang marah itu hanya bisa menggerutu di belakang layar. Dia nggak bisa apa-apa. Ini persis seperti kata Gramsci bahwa kekuasaan bertahan bukan karena senjata semata, tapi karena rakyat percaya itu adalah jalan yang masuk akal. Dan kepercayaan atau legitimasi publik itu hal yang paling penting dan suci dalam politik dan perang narasi. Jadi apa yang kita lihat sekarang hanyalah permulaan guys ya. Reshuffle jilid 1 ini adalah sebuah amputasi darurat. Jilid-jilid berikutnya akan lebih sistematis, lebih detail ya kalau aku lihat, dan mungkin bahkan lebih kejam. Karena untuk benar-benar merdeka dari bayang-bayang Jokowi, Prabowo harus berani menanggung resiko politik sekaligus menciptakan konsensus baru. Dan jangan bilang aku bilang gini karena ngompor-ngompori Prabowo ya, enggak sama sekali. Aku bukan siapa-siapa ya, suaraku juga mungkin enggak akan didengar sampai istana.
Tapi kita lihat realita. Dari minggu-minggu dan bulan-bulan awal Prabowo dilantik, orangnya siapa yang selalu bikin publik cemas dan marah dengan wacana ataupun statement publik yang nggak perlu. Dari mulai gas, pagar laut, izin tambang, konflik 4 pulau di Sumatera, dan lain sebagainya, ya. Publik bisa menilai lah, publik nggak setolol yang dibilang Sahroni gitu loh. Udah pada pinter-pinter semua sekarang, apalagi bocah-bocah sekarang, anak-anak Gen Z ini udah pada cerdas-cerdas gitu loh. Dan pertanyaan besar yang menggantung adalah apakah Prabowo akan berhenti hanya pada pembersihan kabinet atau akan melangkah lebih jauh dengan melakukan pembersihan di level partai koalisi, birokrasi, bahkan BUMN yang masih penuh dengan orang lama. Karena kalau hanya berhenti di reshuffle menteri, pengaruh Jokowi masih akan bernafas lewat saluran lain. Itu kalau menurut gue ya. Karena 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Pak, untuk membangun jaringan kuasa. Itu sangatlah lama gitu ya. Kalau bicara reshuffle dari kacamata rakyat sipil, rakyat biasa seperti aku dan kalian gitu ya, ada satu pertanyaan mendasar yang langsung muncul. Ini langkah bersih atau cuma manuver politik kan gitu. Karena publik Indonesia itu sudah terlalu sering jadi penonton sandiwara kekuasaan. Setiap kali ada menteri dicopot, yang dijual selalu jargon demi efektivitas pemerintahan, demi rakyat, demi pembangunan, bla 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 kayak gitu ya. Tapi rakyat tahu di balik kata-kata manis itu ada aroma politik yang menyengat. Rousseau dalam teorinya soal kontrak sosial pernah bilang kekuasaan itu lahir dari kesepakatan rakyat. Pemerintah sah sejauh dia menjalankan volonté générale atau kehendak umum. Ya, koreksi kalau aku salah tentang penyebutan istilah-istilah ya. Artinya setiap kebijakan termasuk reshuffle harus terus punya orientasi ke rakyat banyak atau mempunyai dampak konkret ke rakyat kecil dan bukan cuma kenyamanan di tingkat elit. Nah, di titik ini reshuffle Prabowo akan diuji. Apakah rakyat merasa benar-benar untuk mereka atau hanya upaya Prabowo membersihkan lingkaran dalamnya dari pengaruh Jokowi. Publik pun tentu punya memorinya sendiri cuy, punya ingatannya sendiri ya. Mereka ingat reshuffle di era Jokowi, ada yang disambut dengan tepuk tangan bahagia, ada yang disambut dengan cemooh. Kenapa? Karena rakyat itu cepat sekali menilai siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Kalau yang masuk dianggap punya rekam jejak yang bersih gitu ya, publik juga bisa menerima dan lega gitu loh. Tapi kalau yang masuk ini sudah problematik ya, penuh kontroversi, publik pun juga akan merasa ini sekedar ganti kemasan aja, tapi pegawainya atau orang-orangnya itu juga itu aja. Secara komunikasi politik, reshuffle ini adalah ujian framing. Prabowo dan timnya harus mampu membangun narasi bahwa ini langkah penyelamatan, langkah keberanian, langkah untuk mengembalikan integritas pemerintahan. Kalau gagal framing, publik bisa memanfaatkan atau menafsirkan yang lain. Contohnya bisa aja, ini cuma sekedar contoh ya, contohnya konsolidasi kekuasaan atau malah pembersihan lawan politik dengan dalih moralitas gitu, kan bisa aja. Publik dengan isi kepalanya masing-masing kan sah-sah aja berpikir seperti itu, seperti aku gitu kan. Makanya dari sisi pemerintah juga harus firm dulu ya dengan tujuannya gitu ya, dan tentu saja harus dikomunikasikan dengan sangat baik. Dulu di Perancis di masa revolusi, setiap kali pemerintahan baru menyingkirkan pejabat lama, rakyat itu selalu bertanya semacam ini, apakah ini demi revolusi atau demi kelompok kecil yang lagi berkuasa? Nah, disitulah kontrak sosial itu diuji cuy. Kalau rakyat merasa dikhianati, kontrak itu bisa runtuh gitu loh. Dan revolusi pun sering jadi gagal bukan karena pihak eksternal, tapi karena rakyat kehilangan trust dengan penguasanya. Hal yang sama berlaku di Indonesia hari ini. Rakyat mungkin belum sepenuhnya sinis gitu ya. Jangan sampai sinis 100% gitu ya. Tapi mereka juga bukan lagi menjadi penonton polos seperti zaman Orde Baru dulu gitu loh. Media sosial membuat setiap langkah presiden itu dianalisa, diperdebatkan, dicerca, bahkan diparodikan gitu loh. Kalau reshuffle ini dianggap
jujur, Prabowo akan dapat tambahan legitimasi moral dari rakyat. Tapi kalau dianggap sekedar permainan jabatan atau konsolidasi kekuasaan aja, efeknya bisa sebaliknya. Rakyat makin skeptis, makin jauh dari kepercayaan, dan tuntutan bertajuk demonstrasi dan turun ke jalan akan terjadi lagi. Rousseau pernah bilang penguasa boleh pegang palu, ya, tapi palu itu cuma punya legitimasi selama rakyat itu percaya palu itu dipakai untuk membangun dan berkeadilan, bukan untuk menghancurkan, apalagi menghancurkan rakyat itu sendiri. Kalau rakyat merasa reshuffle ini hanya sekedar balas dendam politik, maka yang runtuh itu bukan hanya kepercayaan pada menteri, tapi kepercayaan kepada presiden itu sendiri juga akan luluh lantah. Dan disinilah dilema Prabowo. Dia harus berjalan di garis tipis antara konsolidasi kekuasaan dan legitimasi publik atau rakyat. Terlalu banyak konsolidasi, publik akan menuduhnya otoriter. Terlalu banyak kompromi, publik akan menuduhnya lemah. Reshuffle adalah panggung di mana keseimbangan itu dipertontonkan. Kalau kita bicara dalam kerangka besar, dampak ke publik bukan hanya soal suka atau tidak suka, like or dislike, no. Ini soal trust, dan trust sekali hilang gak bisa dikembalikan hanya dengan reshuffle jilid berikutnya. Kalau kita rangkum dari perjalanan awal gitu ya sampai sekarang, reshuffle ini jelas bukan sekedar kosmetik politik. Ini sebuah operasi darurat, semacam triase di ruang gawat darurat kekuasaan. Prabowo Subianto paham tubuh pemerintahnya sedang disusupi oleh dua hal. Pertama, menteri-menteri yang sudah lama jadi bidian hukum. Kedua, sisa-sisa pengaruh Jokowi yang masih mencengkeram kabinet dan memimpin lembaga-lembaga negara yang pengaruhnya masih bisa dirasakan. Dan dua-duanya berpotensi melemahkan otoritasnya sebagai presiden. Lalu pertanyaan kuncinya muncul, apakah langkah ini berhasil membuka era Prabowo yang berdiri di atas kakinya sendiri, atau justru mengundang badai baru? Kalau kita pinjam istilah atau kacamata dari Otto von Bismarck, ya, sang arsitek real politik itu, jawabannya itu tergantung pada satu hal, yaitu kemampuan mengelola musuh. Bismarck pernah bilang, politik itu adalah seni kemungkinan. Dia tahu betul kapan harus perang, kapan harus kompromi. Dia satukan Jerman bukan dengan retorika idealisme, tapi dengan Eisen and Blood, besi dan darah, serta serangkaian kompromi dingin yang kadang itu paradoksal gitu loh. Sifatnya paradoksal banget. Kalau Bismarck bilang politik itu seni kemungkinan, beda dengan Rocky. Rocky Gerung pernah bilang politik is the art of attacking the impossible. Lalu karena Jokowi terlalu cinta Rocky Gerung, dia menceplak secara harfiah definisi ini sehingga menurutnya kuasa politik itu bisa melawan hal-hal yang tidak mungkin. Jadilah Gibran bisa maju jadi wapres kemarin. Bercanda guys. Prabowo hari ini berdiri di titik serupa ya. Kalau reshuffle ini dilihat sebagai tanda keberanian, dia akan mengumpulkan legitimasi publik, mengikis bayang-bayang Jokowi, dan perlahan membangun identitas pemerintahannya sendiri. Tapi kalau dilihat sebagai langkah emosional atau sekedar balas dendam politik, dia bisa memicu resistensi dari partai politik, melemahkan koalisi, bahkan menghidupkan oposisi bayangan yang siap menikam dari balik layar. Dari sudut pandang filsafat, kita bisa bilang ini adalah pertarungan antara nomos dan paisis, antara hukum yang rasional, yang memiliki legalitas seperti KPK dan kejaksaan, dengan naluri kekuasaan yang lebih primitif, yaitu siapa yang masih punya pengaruh, siapa yang masih bisa memobilisasi jaringan. Prabowo aku lihat mencoba menyeimbangkan semuanya, menyeimbangkan keduanya. Dia lepaskan menteri-menteri yang bermasalah dengan hukum sambil menegaskan bahwa kursi kabinet bukan lagi ruang bagi sisa-sisa loyalitas lama. Tapi konsekuensinya jelas. Reshuffle ini nggak akan berhenti di jilid 1. Dia akan berseri-seri, berkelanjutan gitu ya, bertahap mungkin iya, mungkin penuh dengan intrik dan penuh dengan friksi.
Setiap kali Prabowo mencopot satu orang, dia bukan hanya memotong tangan yang lama, tapi juga menciptakan musuh yang baru. Dan musuh dalam politik Indonesia itu jarang hilang, Pak. Ya, mereka biasanya cuma berubah bentuk, pindah panggung, atau menunggu momentum gitu aja. Sejarah mengajarkan hal yang sama. Kaisar Augustus, Napoleon, sampai Bismarck yang aku bahas dari tadi, semuanya bertahan bukan karena mereka ini menyingkirkan lawan sekali tebas, tapi karena mereka tahu kapan harus menyingkirkan, kapan harus merangkul, kapan harus menunda. Prabowo pun kalau mau sukses juga harus mengadopsi dan memainkan seni yang serupa, seni mengelola musuh. Jadi kesimpulannya, reshuffle ini menurutku adalah langkah politik tanggap darurat, upaya mengiyakan tuntutan rakyat dan upaya menyelamatkan kapal sebelum karam, sekaligus melempar beban yang terlalu berat ke dalam laut. Tapi tanggap darurat itu sendiri belum berarti aman ya. Ini baru awal ya, karena arah politik Prabowo akan sangat ditentukan oleh apakah ia bisa mengubah momentum reshuffle ini jadi pondasi hegemoni barunya atau tidak. Kalau aku ditanya proyeksinya ke depan, ada dua kemungkinan ekstrim tentang reshuffle ini. Pertama, kalau berhasil, publik akan melihat ini sebagai titik lahirnya era Prabowo gitu ya, bukan lagi bayang-bayangnya Jokowi. Yang kedua, kalau gagal, reshuffle ini akan tercatat hanya sebagai babak pertama konflik politik panjang, di mana Prabowo justru terjebak dalam lingkaran resistensi internal. Dan di situ kita kembali ke Bismarck, politik bukan soal niat baik ya, bukan soal moral murni, tapi soal kemampuan membaca peta kemungkinan. Real politik mengajarkan bahwa pemimpin besar bukan hanya berani memutus, tapi juga berani merangkai ulang. Nah, itu seninya berpolitik itu seperti itu. Kalau Prabowo bisa memainkan itu, reshuffle ini akan jadi tonggak sejarah. Kalau enggak, ya dia hanya akan jadi catatan kaki gitu loh, sebuah operasi darurat yang gagal menyelamatkan pasien. Pada akhirnya, reshuffle bukan cuma soal kursi yang berpindah atau namanya diganti. Dia adalah drama kekuasaan yang sejak dulu selalu jadi denyut nadi politik. Dari era kerajaan sampai republik, yang berbeda hanyalah kostumnya. Prabowo hari ini sedang menulis bab barunya sendiri ya. Apakah bab itu akan dikenang sebagai emansipasi dari bayang-bayang Jokowi, atau justru episode baru ketergantungan yang sama? Sejarah yang akan memutuskan. Kalau rakyat, sama seperti kata Rousseau, tetap sebagai pemegang kontrak sosial. Mereka bisa beri legitimasi, bisa juga mencabutnya. Hegemoni yang dibangun oleh penguasa, gimana pun rapinya, hanya akan bertahan jika rakyat atau publik merasakan manfaat konkret. Kalau enggak, dia hanyalah menara gading yang menunggu retak. Seperti kata Bismarck, politik adalah seni kemungkinan, dan seni itu di tangan seorang Prabowo sedang diuji, Pak. Ya, apakah dia mampu menciptakan orkestrasi baru yang nadanya berbeda dengan rezim sebelumnya, atau sedang memainkan ulang partitur lama dengan aransemen yang baru? Pertanyaan itu tetap menggantung, tapi bukankah dalam politik justru ketidakpastian itulah yang membuat rakyat terus menatap panggung? Karena selama ada pergulatan selalu ada harapan bahwa mungkin kali ini sejarah benar-benar berubah arah. Sejarah akan menilai apakah ini transformasi sejati atau sekedar transisi yang kosmetik. Tapi satu hal yang pasti, politik Indonesia sedang bergerak di persimpangan. Dan di persimpangan inilah arah bangsa ditentukan. Bukan oleh satu orang, tapi oleh dialektika antara penguasa, elit, dan rakyat yang mengawasi. Jangan lupa like, share, and subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan pembahasan politik dengan sudut pandang yang mendalam. Terima kasih udah nemenin aku ngebacot dari tadi. Sehat selalu dan selalu waras. Wassalam.